Dalam bukunya yang lain dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dia berkata, "Law kanat lailatu 30 min Sya'ban wa lam yara an-nasu al-hilala fara'a insanu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam faqala lahu lailatu awwal Ramadan lam yasih as-shaum bi hadzal manam la li sahabil manam wa li ghairihi." Dzakarahu al-Qadhi Husain fil Fatawa wa akharun min ashabina. Ini fatwa disebutkan oleh Al-Qadhi Husain, demikian disebutkan oleh para sahabat ashabina, maksudnya para ulama Syafi'iyah. Wa naqala al-Qadhi Iyad al-ijma' alaih. Bahkan al-Qadhi Iyad menukil inilah ijma'. Ijma' ulama tidak boleh mengamalkan apa yang didengar dari Nabi dalam mimpinya. Kenapa? Waqad qarartuhu bidalailihi fi awal syahri sahih Muslim wa mukhtasaruhu anna syart ar-rawi wal mukhbir wa syahid an yakuna mutayaqqidhan. Wa hadha mujma'un alaih, dan ini ijma'. Wa ma'lumun anna an-naum la tayaqqudha fihi, dan kita ketahui namanya orang tidur bukan sedang sadar. Wala dhabta, dan tidak ada dhabt, tidak ada penangkapan yang kuat. Faturikal amalu bihadzal manam, maka ikhtilali dhabt ar-rawi la li syakki fi ar-ru'yah. Fa naqalu ittifaqa ala annahu la yughayyiru bisababi ma yarahu an-na'im ma taqarrara fi syara'. Perhatikan sini kata Imam Nawawi. Laisa hadzal alladhi dzakarnahu mukhalifan liqauli sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil man faqat ra'ani, fa inna ma'na al-hadits anna ru'yatahu sahihatun wa laysat min alghathil ahlam wa talbis asy-syaitan, walakin la yajuz itsbatu hukmin syar'in bihi li'anna halatan naum laysa halata dhabtin wa tahqiq. Ini beliau sebutkan dalam Al-Minhaj, ya, Syarah Sahih Muslim. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pernah berkata, juga ulama besar di mazhab Syafi'iyah, dalam kitabnya Asnal Matalib, wa ru'yatuhu fin naumi haqqun. Mimpi melihat Nabi dalam mimpi itu benar. Fa inna syaitan la yatamatsalu bihi, karena syaitan tidak bisa meniru Nabi. Kama sabata dzalika fi sahihain. Sebagaimana sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wala yu'malu biha, akan tapi tidak bisa diamalkan. Fima yata'allaqu bil ahkam, yang berkaitan dengan hukum-hukum tidak bisa diamalkan. Li adami dhabtin na'im la li syakki fi ru'yatihi, karena orang yang tidur tidak seperti orang yang sadar, tidak memenuhi persyaratan dhabtur rawi, yaitu seorang perawi punya syarat-syarat. Inilah yang berkaitan dengan mimpi. Oleh karena jika seorang bertemu dengan Nabi dalam mimpi, kemuliaan bagi dia, anugerah dia ketemu Nabi dalam mimpi. Tapi kalau Nabi misalnya menyuruh dia untuk melakukan kebajikan, maka dia senang, lakukanlah. Nabi misalnya suruh dia salat malam, Nabi suruh dia berbakti kepada orang tua, ya. Tetapi kalau Nabi menyuruh dia melakukan sesuatu yang merubah hukum syar'i atau bertentangan dengan syariat Nabi, maka tidak boleh diikuti, ya. Ya, tidak boleh diikuti. Contoh tadi Imam Nawawi mencontohkan seperti Nabi mengatakan, kalau dia bertemu dalam mimpi ketemu Nabi mengatakan malam ini 1 Ramadan. Padahal hadis-hadis menunjukkan Nabi menyuruh melihat hilal. Kalau tidak melihat hilal, maka jangan anggap 1 Ramadan. Genapkan Sya'ban 30 hari. Nah, dalam kondisi ini, perhatikan, syariat yang disampaikan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup, ya, fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kata Nabi, kalau kalian tidak lihat hilal pada malam 30 Sya'ban, maka genapkanlah Sya'ban 30 hari. Ini Nabi ucapkan ketika Nabi masih hidup, dan didengar oleh para sahabat dan mereka dalam kondisi sadar. Perhatikan. Kemudian ternyata ada seorang dalam kondisi mimpi, ketemu Nabi bilang malam ini 1 Ramadan. Bertentangan antara ini dan ini. Mana yang kita ikuti? Yang kita ikuti yang ini. Kali ini jelas Nabi menyampaikannya dalam kondisi Nabi masih hidup, dan disampaikan oleh perawi yang mereka sadar mendengarnya. Adapun yang ini disampaikan oleh Nabi dalam kondisi mimpi, dan orang tersebut dalam kondisi tidur, tentu tidak sama antara ini dengan ini. Ini lebih tegas. Oleh karena syariat tidak pernah mengkaitkan hukum dengan mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam videonya Ustadz Wahabi tersebut, yaitu Ustadz Firanda, secara umum kita bisa nilai dari dua sisi, ya. Pertama tentang masalah baca kitabnya, kedua tentang masalah apa yang dia sampaikan. Di dalam baca kitabnya, kalau kita nilai secara ukuran atau penilaian anak pesantren, itu banyak yang salah. Karena banyak di Nasul Ibarah yang dibacakan oleh Ustadz Wahabi tersebut, itu banyak yang tidak dibaca harkat huruf terakhirnya. Ketika harkat huruf terakhir itu tidak dibaca, maka penilaian secara baca kitab anak pondok itu disalahkan. Karena penilaian secara nahwu dan sorofi itu adalah salah satunya adalah harkat huruf terakhir. Jika tidak dibaca, maka disalahkan. Nahwu itu adalah membahas harkat huruf terakhir. Karena nahwu ini membahas tentang i'rab, maka i'rab itu adalah membahas tentang harkat huruf terakhir. I'rab itu taghyir akhiril kalim bi ikhtilafil awamili ad-dakhilati taqdiran aw lafdhan. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat
berdasarkan amil yang masuk, perubahannya secara takdir atau secara lafaz. Jadi perubahan tersebut yang dibahas oleh ilmu nahwu. Jadi kalau tidak dibaca harkat huruf terakhir, maka tidak ketemu bacaannya ini rofa, nasab atau jar. Jadi kalau tidak dibaca, maka penilaiannya itu bisa salah. Jadi kalau bacaannya Ustadz Wahabi tersebut, yaitu Ustadz Firanda, kalau dinilai secara baca kitab anak pesantren, itu banyak salahnya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang masalah baca kitabnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengkritisi tentang masalah baca kitabnya, bisa ditulis di kolom komentar. Saya lebih kepada pemahamannya. Karena pemahaman atau keterangan dari Ustadz Wahabi tersebut oleh kelompok Wahabi, oleh jemaahnya, digunakan mengkanter para ustadz kita, para habaib kita, para guru-guru kita yang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam mimpinya tersebut, misalnya Nabi memberikan satu amalan, membaca sholawat, misalnya 10.000 atau membaca Al-Quran berapa. Ini oleh teman-teman Wahabi, oleh jamaah Wahabi dikatakan ini suatu pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan karena berlandaskan kepada kitab dari Syarhun Nawawi yang dibacakan oleh Ustadz Firanda tersebut atau oleh Ustadz Wahabi tersebut. Akan tetapi kalau kita perhatikan, ternyata keterangan yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi tersebut, yaitu Ustadz Firanda, ternyata tidak lengkap. Sebenarnya yang menjadi tafsilan dari pemaparan dari Imam Nawawi itu tidak dibacakan. Karena ibarat yang dibacakan oleh Ustadz Wahabi tersebut sebenarnya itu tidak selesai. Masih ada terusannya di bawahnya. Saya akan coba menerangkannya kembali biar teman-teman netizen, terutama teman-teman Wahabi yang mengerti seperti apa sebenarnya alur ibarat atau istilahnya itu pendapat Imam Nawawi terhadap orang yang bermimpi Nabi Muhammad SAW ketika di dalam mimpinya itu memberikan sesuatu wejangan atau memberikan suatu irsyad kepada orang yang bermimpi. Kalau kita baca di dalam Syarhun Nawawi ala Muslim ini atau Minhaj ya, Syarhun Nawawi ala Muslim, di sini keterangannya fana qalu al-ittifaq ala annahu la yughayyiru bisababi ma yarahu an-na'im ma taqarrara fi syar'i. Ulama itu menukil secara ittifaq bahwasanya sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syara itu tidak bisa dirubah atau tidak dirubah sebab seseorang itu bermimpi mukhalif terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan. Jadi kalau ada orang bermimpi Nabi Muhammad SAW kemudian mimpinya tersebut Nabi menyuruh sesuatu yang berbeda seperti yang ditetapkan oleh syara. Akan tetapi mimpi ini sebenarnya suatu hal yang tidak mungkin, tapi ini adalah perandaian untuk memberi gambaran kepada para umat muslimin, mungkin begitu bahasanya, kepada kaum muslimin. Mimpi itu bermacam-macam seperti itu. Mungkin gambarannya Imam Nawawi seperti itu. Beliau kemudian melanjutkan walaysa hadzal ladzi dzakarnahu mukhalifan liqauli sallallahu alaihi wasallam man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Dan kata Imam Nawawi, apa yang saya sebutkan ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya maka dia benar-benar melihatku. Karena hadis ini menurut Imam Nawawi fa inna ma'anal hadisi anna ru'yatahu sahihatun wa laysat min adwasil ahlami wa talbisi syaitani. Maksudnya dari hadis tersebut adalah bahwasanya orang yang bermimpi Nabi Muhammad SAW mimpinya itu benar dan mimpinya itu bukan hanya mimpi belaka atau talbisi syaitan atau penyamaran syaitan. Walakin la yajuzu isbatu hukmin syar'iyyin bihi. Akan tetapi meskipun itu mimpinya benar, tidak boleh seseorang itu atau menetapkan hukum syariat dengan berlandaskan mimpinya orang tersebut. Kenapa kok seperti itu? Li'anna halatan naumi laysat halatu dhabtin wa tahqiqin lima yasma'uhu ar-ra'i. Karena ketika orang itu sedang tidur atau bermimpi, maka mimpi tersebut atau tidur tersebut tidak bisa menjadi ukuran orang itu bisa meneliti atau bisa mentahqiqkan sesuatu yang dia dengar di dalam mimpinya. Oleh karena itu menetapkan sesuatu hukum berdasarkan mimpi itu tidak boleh. Wa qad ittafaqu ala anna min syarati man tuqbalu riwayatuhu wa syahadatuhu ay yakuna mutayaqqidan la mughaffilan wa la sayyi'al hifdhi wa la katsirul khata'i wa la mukhtalad dhabti. Dan ulama itu ittifaq bahwasanya syarat orang itu diterima periwayatannya, diterima saksinya itu orang itu harus di dalam keadaan bangun, tidak
pelupa, dan tidak jelek hafalannya, dan tidak yang banyak kelirunya, dan wala mukhtalad dhabti, orang yang cacat penelitiannya. Jadi kalau seseorang itu tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka riwayat dan syahadatnya tidak diterima. Jadi kalau misalnya ada dari teman-teman Wahabi atau ustadz-ustadz Wahabi yang ketika menyampaikan itu banyak kelirunya, ketika baca-baca Al-Quran itu banyak kelirunya, ketika baca kitab banyak kelirunya, maka sebenarnya kalau melihat dari ibarat ini, maka la tuqbaluh riwayatuhu wa syahadatuhu, maka tidak diterima apa yang disampaikan. Sebab yang disampaikannya itu banyakkan kelirunya. Kalau melihat ibarat ini. Kemudian beliau melanjutkan, وَالنَّائِمْ لَيْسَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فَلَمْ تُقْبَلْ رِوَايَتُهُ لِاخْتِلَالِ ضَبْطِهِ هَذَا كُلُّهُ فِي مَنَامٍ يَتَعَلَّقُ بِإِثْبَاتِ حُكْمٍ عَلَى خِلَافِ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْوَلَاةُ. Ini semua mimpi ini semua tidak boleh menetapkan sesuatu berdasarkan mimpi pada sesuatu yang sudah ditetapkan. Jadi sesuatu yang ditetapkan sudah diisbat oleh syara, maka tidak boleh dirubah dengan berdasarkan seseorang itu bermimpi mukhalif terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan. Berarti pertama ini beliau menafsil, mimpi yang tidak bisa diwat pijakan adalah mimpi yang mau menetapkan hukum syara atau mau merubah hukum syara yang sudah ditetapkan. Itu yang pertama. Kemudian ibarat ini ada kelanjutannya. Ini yang tidak dibaca oleh Ustadz Wahabi tersebut, atau bahasanya mungkin disamarkan atau manipulasi seperti itu. Amma idar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'muruhu bi fi'li ma huwa mandubun ilaihi aw yanhahu an manhiyin anhu aw yurshiduhu ila fi'li maslahatin fala khilafa fi istihbabil amali ala wafqihi. Kata Imam Nawawi, kalau seseorang itu bermimpi Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya, kemudian Nabi menyuruhnya pada sesuatu yang disunnahkan, atau Nabi melarang sesuatu yang sudah dilarang, atau Nabi menyuruh melakukan pekerjaan yang maslahah, maka ulama ini sepakat atau tidak ada khilaf atas istihbabnya melakukan amal tersebut. Jadi begini, kalau seseorang itu bermimpi Nabi Muhammad SAW, Nabi di dalam mimpinya menyuruh melakukan pekerjaan yang mandub, misalnya baca salawat sekian ribu, misalnya seperti itu. Atau misalnya baca yasin berapa kali. Hal tersebut, ulama sepakat atau tidak ada khilaf istihbab melakukan amalan tersebut. Jadi kalau pendapat Imam Nawawi ini dibuat justifikasi terhadap para guru-guru kita yang bermimpi Nabi Muhammad SAW, kemudian di dalam mimpinya Nabi menyuruh para kiai kita, misalnya baca salawat 10.000 kamu akan dikabulkan hajatnya. Lah ini tidak bisa dibuat sebagai hujah pelarangan hal tersebut. Karena di dalam ibarat ini hal tersebut sebenarnya termasuk istihbab. Karena hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW di dalam mimpinya para ustadz kita, para kiai kita, para habaib kita, itu hal yang mandub pada hakikatnya seperti itu. Jadi misalnya kalau dilarang melakukan hal tersebut atau dikatakan bid'ah berdasarkan ibarah yang ada di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim, ini sudah keliru dalam artian ya orang tersebut tidak paham terhadap ibarat yang ada di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim. Kenapa beliau kok mengatakan ini istihbabul amal ala wafqihi? Beliau beralasan li'anna dzalika laisa hukman bi mujarradil manami bal taqarrara min asli dzalika syai'. Karena hal tersebut sebenarnya tidak ditetapkan dalam mimpi tersebut, karena memang asalnya itu yang memang disunnahkan. Kalau seseorang bermimpi Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi menyuruh orang tersebut untuk melakukan hal, misalnya, kalau kamu ingin terkabulkan hajatnya, baca surat Yasin 100 kali, maka hal tersebut bukan hal yang bid'ah dalam artian dilarang. Hal tersebut ada hal yang tetap istihbab untuk dikerjakannya, karena membaca Yasin ini pada dasarnya itu memang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang-orang Wahabi ini mengatakan bahwasanya jika para habaib kita, para guru-guru kita, para kiai kita bermimpi Nabi Muhammad SAW dan di dalam mimpinya menyuruh para habaib kita, para guru-guru kita untuk melakukan bacaan, misalnya baca salawat 20.000 misalnya, dikatakan hal tersebut hal yang bid'ah, menurut saya teman-teman Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi ini kurang baca atau kurang referensi.
sering kita temui bahwasanya Ustadz-Ustadz Wahabi ini kurang referensi. Jadi kalau kita simpulkan dari videonya Ustadz Firanda tersebut atau Ustadz Wahabi tersebut, pertama secara baca kitabnya, kalau diukur secara baca kitab ala pesantren itu banyakkan yang salah karena banyak dari nasul ibarah yang tidak dibaca oleh Ustadz Wahabi tersebut. Nasul ibarah harakat huruf terakhirnya banyak yang tidak dibaca. Kemudian kedua, Ustadz Wahabi tersebut kurang lengkap dalam menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim. Karena tidak lengkap apa yang disampaikan, maka para jamaahnya ini salah paham atau salah tafsir tentang masalah apa yang ada di kitab Syarhun Nawawi ala Muslim. Sehingga mereka menjustifikasi atau menyalahkan para guru-guru kita, para habaib kita yang bermimpi Nabi Muhammad SAW, yang dalam mimpinya mereka disuruh Nabi untuk membaca salawat sekian atau membuat ini dan itu. Oleh karena itu, para ustadz Wahabi ini sebenarnya ketika dia mau menyampaikan satu pendapat, maka anjuran dari saya, maka belajar dulu sampai tuntas, kemudian sampaikan. Biar jamaahnya ini tercerdaskan, tidak gampang memvonis orang lain, karena minimnya keterangan yang disampaikan oleh ustadznya mereka, sehingga jemaahnya ini berpahaman yang juga minim, sehingga kalau bertemu dengan pemahaman yang lebih luas, mereka menganggapnya hal tersebut salah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Intinya, seseorang yang bermimpi Nabi Muhammad SAW ketika mimpinya tersebut tidak bertentangan dengan syariat, dalam artian tidak merubah hukum syariat, maka itu diperbolehkan. Apa yang tidak merubah hukum syariat itu seperti dianjurkan, seperti Nabi menyuruh baca salawat, seperti Nabi menyuruh suatu pekerjaan yang maslahah, seperti Nabi misalnya nyuruh baca Al-Quran dan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi netizen semua, terutama teman-teman Wahabi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.